Sukarelawan itu kaum petani, teman-teman ya. Stay dengar, yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Bayangkan mereka tuh sedikit ya, yang dikalahkan secara telak. Apa yang mereka lakukan, teman-teman? Ya, hilang sinyalnya Uni. Kawan-kawan silakan diposting-posting ulang ya kawan-kawan. Sambil dikencangkan tab-tab layarnya. Ya, Uni hilang suaranya. Kita sambil edukasi ya. Terima kasih Kak Prilly. Diposting ulang itu lebih cepat untuk FYP dia. Ya, ini sepertinya Uni terkena pembatasan. Tunggu ya, sabar ya. WiFi beliau kayaknya ini. Kakak Irma, monitor. Kakak Irma. Oten Gimana nih Kak? nggak bisa bantah mainnya ini ya, main tombak. Iya, main tombak Oten. Gimana Kak Irma? Gimana? Aku ngikutin Kak Irma loh. Saya takut Terima banget. kasih. Serius, saya takut banget waktu itu ketika Kakak Irma, aduh ini bener nggak ya? Ini gimana ya? Gitu. Iya, Ya ini sedih banget ya. sedih Pernah saya. nyesal, pernah bodoh. Aduh, hilang signal wifi Uni. Iya, kenapa nih? Mati lampu. Signal Ya itu wifi, dia. signal wifi. Oh, sinyal wifi-nya. Naik lagi ya. Iya, naik lagi. Kirain kena tombak Uni. Mau irma tombak balik Enggak. aku bawa. Signal wifi. Oh, sinyal wifi. Ya, Signal wifi kawan-kawan mati, ada problem. silahkan di tap-tap dan juga yang jelas itu diposting ulang kawan-kawan ya. Sampai Ya, mana tadi, tunggu. Dek? Sampai mana tadi Uni itunya? Sampai mana tadi? Lagi membacakan dalil tadi itu bahwasannya sangat kejam. Di buku Dalam yang kata lain ditampilkan. di buku, bentar. Oke. Bentar, aku naikin dulu. Lagi nampilin buku tadi. Cocok Jai, cocok dengan siapa? Kau ini. Sampai penjarahan perampasan si Uni tadi kayaknya. Penjarahan perampasan gitu kakak-kakak ya. Iya. Sorry ya. Kok double suaraku nih? Oh iyalah, pantas double. Sorry ya guys, ini ada yang di YouTube, maaf ada gangguan signal. Tadi ngedrop signal saya, harap dimaklumi teman-teman ya. Kalau kita berjihad itu pasti ada gangguan dan halangan. Dan kesabaran itu bukan berarti kita diam ya, tapi sabar itu adalah ketika kita tetap tetap jalan walaupun gangguan datang. Insya Allah begitu. Oke, kita ke data saya yang tadi nih. Nah, kelihatan ya Jay? Kelihatan Lihat banget. di YouTube dulu. Kelihatan. Coba aku lihat juga di YouTube. Aku aja yang liatin. Oke. Oke, kelihatan teman-teman ya. Ternyata memang diakui oleh mereka sendiri bahwa selama periode ini banyak kerajaan Eropa mengadopsi Kristen sebagai agama negara dan proses kristenisasi ini ya, saya garis bawahi di sini. Proses kristenisasi seringkali melibatkan konversi apa di sini Jai? Konversi Paksa. Di mana raja-raja dan penguasa setempat mengharuskan rakyat mereka untuk memeluk agama Kristen. Oke. Berarti betul ya penyebaran agama Kristen bahkan mereka akui sendiri diajarkan dengan cara apa? Pemaksaan. Nah, Paksaan. bukti mereka ini melakukan pemaksaan adalah kita tunjukkan satu bentar. Dengan adanya permintaan maaf dari Paus di Kanada dalam situs detik.com ya, Detik News ya. Di sini dikatakan bahwa lihat di sini, Paus Fransiskus meminta maaf atas kejahatan. Ya, Paus Fransiskus meminta maaf atas kejahatan di sekolah pribumi Kanada. Apa yang terjadi? Mereka orang-orang Kristen dulu di Kanada mencuri paksa anak-anak suku Indian lalu mengasimilasi mereka agar meninggalkan kebudayaan suku Indian dan memakai
kebudayaan Kristen. Jadi yang pertama tadi mereka akui kalau Kristen disiarkan dengan cara paksa, kemudian memang diakui oleh para uskup mereka. Di sini kita menunjukkan bahwa memang Kristen diajarkan dengan cara paksa. Yang kedua, situs ini saya dapat bernama situs afiliasi.net read 2025. Di sini kalau kalian lihat di poin keempat, abad pertengahan penyebaran ke Eropa, penyebaran Kristen. Nah, pada abad ke-15 dan ke-16 penyebaran Kristen memasuki fase baru dengan kedatangan para penjelajah Eropa ke dunia baru. Kolonialisme dan bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugal, dan Inggris membawa agama Kristen ke Amerika, Asia, dan Afrika. Misi penyebaran agama ini dilakukan melalui perjalanan dan penjajahan. Jadi agama ini diajarkan dengan cara apa? Paksaan dan juga penjajahan. Nah, itu beberapa literasi bahwa mereka sendiri, bahwa situs-situs gampang sendiri menemukan bahwa memang mereka ini agamanya diajarkan dibawa dengan cara paksaan. Apakah semua? Ya mungkin ada yang tidak ya, tapi mayoritasnya begitu. Dan lanjut, ini salah satu nama tokoh-tokoh yang beragama dari kalangan mereka yang dianggap santo hingga detik ini yang melakukan ajaran paksa kepada orang-orang, komunitas-komunitas yang secara sejarah nanti akan saya bikinkan sistematikanya yang jarang kalian dengarkan, yang mungkin kalian jarang bahas nih, peristiwa-peristiwa seperti ini. Ada namanya Uskup Aretusa, ini dia orangnya ya, situsnya dari Orthodox Times ya, situs saya adalah Orthodox Times. Mengenang Santo Markus Uskup Aretsusa. Kalian bayangkan apa perilaku dari tokoh-tokoh agama mereka, tokoh-tokoh religius mereka. Kalian baca di sini. Ia menjadi penganiaya besar terhadap paganisme. Kalian tahu siapa paganisme? Orang yang tidak beragama Kristen ya. Dan mengubah banyak orang pagan menjadi Kristen melalui kehidupan dan khotbahnya yang dianggap diilhami Tuhan oleh orang Kristen Ortodok. Bayangkan, orang yang menganiaya orang lain dikatakan ilham dari Tuhan. Mengerikan sekali ya keyakinan begini. Lanjut. Data-data yang akan saya tampilkan. Ini adalah usaha militer dari bangsa Frank. Yang ini terjadi di daerah, mungkin kalau kalian tahu, Jerman. Yaitu yang dilakukan oleh Charlemagne, Kaisar Romawi Suci tahun 747 sampai 814. Apa yang dilakukan oleh si Charlemagne ini? Ternyata raja dari orang Frank ini, rata-rata mereka kan beragama Kristen. Apa yang mereka lakukan nih? Ini di sini ya. Mereka penopang komunitas Kristen, teman-teman, ya. Dan mereka itu melakukan apa? Ini dia. Usaha militer Charlemagne yang paling menantang menempatkannya melawan bangsa Saxon. Kalian tahu ada berapa ribu orang Saxon dibunuh, dibumi hanguskan, dibinasakan? Mereka menganggap bahwa orang Saxon adalah musuh bebuyutan bangsa Frank yang penaklukannya membutuhkan lebih dari 30 tahun kampanye dari tahun 772 hingga 804. Perjuangan panjang ini yang berujung pada aneksasi. Jadi mereka merampas sebagian besar wilayah antara Sungai Rhine dan Sungai Elbe. Memang mereka ini penjajah, teman-teman. Mereka sudah terbiasa merampok karena memang dalam kitab perjanjian lama Tuhan perintahkan orang-orang yang dikasihinya merampok. Ditandai dengan apa? Bukan cuma merampok. Penjarahan, pelanggaran gencatan senjata, penyanderaan, dan apa ini? Silakan dibaca, saya tidak sanggup bacakan ini ya, karena ini takutnya melanggar kode etik TikTok. Apa ini teman-teman? Pembunbunan massal, teman-teman. Ya. Ngeri kali ya. Apa itu? Pembunbunan massal. Ditandai dengan penjarahan, pelanggaran, penggencatan, pembunbun mas-mas al-bui. Ya. Dan ini teman-teman, dan ini kaum Saxon itu dianggap memberontak. Dan kalian tahu, tindakan keras itu untuk memaksa mereka menerima agama Oten. Wih, Kristen. Kristen. Lanjut, Serem di ya. data selanjutnya. Yap, memang serem. Berapa orang yang mati? Orang-orang Saxon 4,500
people. Bener nggak sih cara bahasa Inggrisnya gitu? Iya. Ya, kalau salah ya maaf lah ya. 4.500 orang Saxon atas perintah Charlemagne. Gimana bacanya aku juga nggak tahu nih, Charlemagne ini gitu kah? Meninggoy pada tahun abad ke-7. Charlemagne ini melakukan beberapa bisnis yang sangat buruk dengan pasukan Saxon. Pada akhir abad ke-8, Raja kaum Frank ini dengan satu bagian mengkristenkan kaum pagan ya, mereka menganggap orang pagan ya. Ya oke, ini mengkristenkan loh ya. Mengkristenkan kaum pagan dan kemudian melakukan perluasan wilayah. Yang mereka lakukan apa? Mereka membunuh 4.500 orang-orang Saxon yang dianggap pagan. Sadis, teman-teman. Tapi justru mereka mengklaim bahwa ajaran mereka adalah ajaran Kasihan deh loh. Ya ampun. Oke, situs dari eurocanadians.ca dari Council of European Canadians. Data ini kita translate bersama apa yang terjadi di sini. The Anglo-Saxon diambang kepunahan. Mereka suka sekali menjadi Chris, Kristen. Ya, ngeri juga ya. nih. Oh, ngeri dong. Ini nggak main-main, soalnya ini data sejarah nih. Itu serem banget Oke, lah. data selanjutnya. Saya baru tahu itu. Dari Medievalis, Sumbernya ini ini mana? Uni? bercerita Coba tentang ditunjukkan, saya nanti mau baca sumbernya juga. dari Medievalis nih. Medievalis. Wow. Tentang Charlie Magny ini ya. Dan kalian tahu ini menguatkan kita bahwa memang sejak zaman dahulu agama itu bisa menjadi asbab membunuh, teman-teman. Agama dan keyakinan serta doktrin bisa menjadi asbab orang menghabisi nyawa orang lain. Dan ini sangat-sangat menakutkan. Kita translate. Sampai segitunya ya. Kita lihat di sini. Mendengar hal ini, Raja Charles bergegas ke tempat itu. Mana nih yang kita baca nih. Oke. Kita lihat lagi. Jadi ini bukti-bukti ya kalau mereka itu mengerikan. Mengerikan. Nah, tahu nggak kenapa mereka melakukan seperti itu? Ini alasannya menurut beberapa para scholar. Ini bukan saya yang bilang. Ya. Nih. Inspirasi yang paling mungkin untuk eksekusi massal Verden adalah apa? Apa yang menginspirasi mereka? Coba dibaca aja. Al-Bible, Alkitab. Waduh. Tuh, Jadi yang tuh. menginspirasi mereka untuk membun-bun itu adalah apa? Salah nggak saya bilang barusan? Alkitab. Tidak, karena itu tertulis no dokumen no history, dan sekarang sudah ada history, artinya ada dokumen, dan itu adalah fakta yang nyata terpampang, kawan-kawan dan pemirsa. Buih. Dan belum lagi kejahatan tentang Holocaust yang terdokumentasi di banyak ini ya. Ya, Dari ini sini ya, dari sini. aduh, ini mengerikan sekali. Kok ngeri kali Kalau ya. kita lihat di sini, ilmuwan politik jurnalis Saba Norcema menjelaskan sebagai berikut. Mana ya? Oke. Jadi kejahatan Nazi ini, ingat ya, Jerman ini kantong Kristen Protestan ya. Mana ini? Sadis banget. Oh, ini kita nggak bahas Holocaust ini dulu ya. Holocaust ini tetap kelakuan mereka juga nih. Nah, ini pertempuran Altenes. Ini namanya pertempuran Altenes ya. Ini kaum tani tadi, teman-teman. Mereka tidak mau diperbudak. Karena di dalam 1 Petrus pasal kedua, ya ingat ya, saya ingatkan kalian nih. Di 1 Petrus pasal 2 nomor 18 ini,
Hai kamu hamba-hamba, katanya kan, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga yang bengis. Kalau ada yang melawan, maka mereka menentang ayat Ayat ini. Mungkin ini. itu yang terjadi kepada yes, kepada kaum kaum yang ada di mana? Kaum yang ada di daerah Jerman kalau nggak salah nih. Ya, ini Leeuwarden lebih baik mati daripada menjadi budak adalah semboyan para petani Stedinger dalam perjuangan 2 tahun mereka untuk kebebasan melawan Keuskupan Agung Bremen. Pertempuran Bun, lokasinya adalah Altenes yang sekarang merupakan distrik di wilayah munisipalitas Leeuwarden di distrik Westermarch. Tanggal 27 Mei sekitar 2000 petani yang dipimpin oleh Temo ya itu berhadapan dengan tentara salib teman-teman yang dipimpin oleh Uskup Agung Gerhard dari Bremen. Petani dianggap sebagai apa? Orang yang sesat dan bidat. Dan mereka boleh untuk dimusnahkan nih dia. Mereka ditugaskan untuk mengeringkan dan memendung lahan. Para petani ini menyebut diri mereka sebagai kaum Stedinger. Dan kemudian mereka berkat keberhasilan militer keluarga Stedinger menjadi cukup dipercaya diri untuk menentang Uskup Agung. Kemudian Uskup Agung mengambil hak bebas mereka. Ini dia. Nah, di sini mereka suka menuduh-nuduh teman-teman. Mereka gini nih, yang menjadi asbab mereka dibunuh kenapa? Mereka tidak mau membayar pajak kepada gereja nih. Nah, namun para petani menolak membayar pajak. Ya. Berkat keberhasilan militer, keluarga Stedinger menjadi cukup percaya diri untuk menentang Uskup Agung. Uskup Agung Bremen, Gerhard II, ingin membuat penduduk rawa yang kaya bergantung dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi. Namun, para petani menolak membayar pajak, karena pajak tersebut tidak cukup untuk berperang. Nah, jadi Gerhard II mengancam keluarga Stedinger sebagai bidat, ya dituduh sebagai bidat kepada Paus Gregorius, dan menuduh mereka membunuh para imam dan biarawan, merampok dan membakar gereja. Mereka tuduh itu, serta mempraktikkan sihir pagan. Ini kelakuan mereka begitu, nuduh-nuduh, habis itu bunuh orang gitu. Menanggapi tuduhan Gerhard berulang kali, Paus akhirnya mengeluarkan sebuah bula. Nah, Paus mengeluarkan bula perang salib yang mengizinkan keluarga Stedinger untuk dipaksa meninggalkan jalan sesat agama mereka dengan cara apa? Dibun-bun dan paksa. Mengerikan sekali. Selama 600 tahun pertempuran Altenes terlupakan. Ini dia ya, ini mengerikan sekali. Oke lanjut. Ini akan saya angkat terus nih. Jadi perang salib Stedinger ini mereka melawan orang-orang yang bukan Islam ya. Perang salib melawan kaum Stedinger, sekelompok petani yang dicap sesat oleh Uskup Agung Bremen. Meskipun Uskup Agung mendapatkan dukungan Paus untuk perang salib tersebut, tuduhan sesat disebut tidak berdasar. Dan perang salib tersebut merupakan serangan yang dipimpin oleh saudara Uskup Agung. Jadi ingat ya, tuduhan itu tidak berdasar. Memang mereka biadab, memang mereka kurang ajar. Nah, itu data-data yang baru saya bisa publish karena yang lain masih harus saya selidiki dulu bisa diterima atau tidak. Walaupun banyak banget situs-situs yang saya baca, tapi saya tidak terima semua situs ya. Saya harus cari dulu apakah itu dari Kristen atau tidak. Kalau dari Islam saya skip dulu deh. Saya mau data saya itu objektif, bukan dari orang Islam. Kenapa? Karena mereka itu kan dari Kristen aja mereka nggak percaya. Seperti itu teman-teman. Jadi apa yang kita sajikan ini adalah bukti bahwa kekristenan itu paradok dengan klaimnya. Mereka mengklaim bahwa ajaran mereka adalah ajaran kasih. Ya, ya betul Mas Bro. Para petani itu dibantai karena menolak masuk Kristen awal naik Templar. Serius. Nanti kita akan jadikan materi itu sebagai materi spesial ya. Kita akan bikin mengkerucut menjadi 10 menit di salah satu channel aku juga, YouTube aku. Namanya nanti aku kasih namanya adalah Jendela Ilmu ya. Dan di situ kita akan buka sejarah-sejarah kelam dari agama Kristen ini. Kenapa saya pengcounter mereka. Seperti itu teman-teman, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari kekejian yang mereka lakukan, kita tidak ikut bersama mereka, dan semoga kita dilindungi oleh Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Nauzubillah min dzalik, yang sangat menakutkan dan mengerikan. Ini aku masih belum seberapa data ya, aku belum keluarkan jurnal ya, aku belum pakai jurnal ilmiah dan masih memakai situs-situs yang beredar di sosial media. Ya, silakan kalau ada umat Kristiani yang mau bertanya, J. Kalau tidak, saya hanya akan memberikan paparan materi ini aja gitu. Ya, nggak apa-apa nih. Yang di Kristen di bawah dari tadi banyak sekali, namun benar-benar tidak bisa berkutik dengan narasi yang Uni sampaikan begitu. Sampai-sampai dia pun kejang-kejang karena baru membacanya. Jadi, wah.
Saya pengen mengkutip ini. Ini kan tadi mereka melakukan sampai 4.500 bahkan pemaksaan terhadap menjadinya seorang Kristen. Itu ternyata kan dari Bible ini sendiri ya, dari Alkitab ini sendiri. Ada nggak sih Uni data yang bisa kita, ini ada Kristen Naik ya, ada nggak sih data yang bisa kita baca di dalam Bible itu sendiri? Ataukah termasuk di dalam kitab Ulangan 20:11 itu Uni? Yang berkata bahwa apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu bukanlah pintu gerbangnya bagimu, maka haruslah semua orang terdapat melakukannya pekerjaan rodi. Jadi ketika kita masuk dalam satu negara, jika dia menerimanya, jadikanlah dia pekerja rodi. Nah, bagimu dan menjadikan hamba kepadamu. Jadikan hamba Uni kalau kita menerimanya. Kalau tidak, maka bun-bunlah. Apakah itu salah satunya Uni? Saya agak-agak kurang mengerti sih. Ya, walaupun memang Kristen itu akan menjelaskan bahwa kitab Perjanjian Lama itu adalah bagian sejarah kelam dari kehidupan berketuhanan orang-orang Israel, tapi tetap saja mereka tidak bisa membantah kalau itu adalah perkataan Tuhan mereka. Artinya memang mau tidak mau umat Kristen kecuali Marsion harus menyepakati bahwa memang Tuhan mereka pernah memerintahkan untuk melakukan kekejaman begitu. Oh, Apapun latar belakangnya, apapun alasannya, tetap saja mereka akan terpaksa menerima bahwa memang Tuhan pribadi pertama yang mereka sembah yaitu Bapa yang adalah sumber atau yang mereka klaim sebagai entitas yang mengutus Yesus itu adalah salah satu entitas yang sangat kejam. Itu kenapa ada ajaran Marsion yang mengatakan, bahkan Marsion ekstrim mengatakan Tuhan Perjanjian Lama itu adalah iblis. Salah satunya Kak Beruni ya di TikTok ini. Jadi gitu. apapun penjelasan mereka, apapun pembelaan mereka, tetap mereka tidak bisa hindarkan bahwa memang itu Tuhan yang berkata, memerintahkan untuk menghabisi nyawa orang dan memperbudak orang lain. Itu fakta adanya begitu. Baik, terima kasih. Silakan Jay, Ini kita ada persilakan mereka tamu membantah nih. dan juga Baik. bertanya. Baik, selamat pagi Kakak Nim dan Kakak Thomas Mansawan. Takut nih. Ya. Siapa yang takut? Kami tidak takut. Oh, Saya pembuka Komal, saya tidak pernah takut, tidak pernah gentar, dan saya bangga menjadi seorang Muslim. Kakak Nim? Kristen atau Muslim? Ya, Kakak Thomas silahkan. Anda mungkin mau berdiskusi. Ya, Anda izin saya tanya dulu. kita belajar itu Alkitab itu. Boleh saya izin Mulai dulu? dari Anda ini Adam. jemaat? Anda ini jemaat atau memang Anda ini seorang yang kredibilitas, entah itu pendeta, entah Anda ini seorang Seorang Kristen. jemaat ya? Berarti jemaat Orang ya? awam, ya. Baik. Kalau orang awam silakan Anda bertanya saja, nanti bisa kita jawab dengan narasumber saya Oke. Uni Rifa. Ya, silakan. Oke, ya. Ya. Jadi di dalam Alkitab itu, Bible ini ya, Bible ya. ya, itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Artinya ada perjalanan campur tangan Tuhan dari awal sampai akhir. Ya, saya mau bertanya, Al-Quran itu kenapa tidak ada dari awal ya? Tiba-tiba muncul di tengah. Tidak tahu. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya. Al-Quran tiba-tiba muncul di tengah, saya tidak mengerti apanya yang muncul di tengah. Ya, Setahu tidak ada saya sejarahnya Tuhan itu. yang muncul di tengah. Ya karena Tidak bukan ada buku sejarah. sejarahnya itu, tidak ada sejarah itu. Ya karena Al-Quran Tiba-tiba- perkataan Tuhan bukan karangan manusia. Tiba-tiba Muhammad keluar dari goa. Oke, jadi kalau nabi. Muhammad mau keluar dari ngobrol goa sama jadi saya, nabi gitu. Oh. Kalau Yesus saya paham kalian itu. Baik, Oke, sudah telinganya cukup bermasalah. pertanyaannya. Ya, sudah cukup pertanyaannya. Silakan. Pak Uni. Thomas, kalau Pak Thomas punya masalah dengan telinga, Pak Thomas berobat dulu, baru naik lagi ke Komal ya. Karena Lah, buat apa aduh. Bapak bicara ke saya, tapi Bapak tidak mendengarkan saya? Tidak ada Nabi Muhammad tiba-tiba keluar goa jadi nabi, tidak ada. Sebelum dia keluar dari goa, dia sudah memiliki 45 tanda-tanda kenabian yang tidak masuk akal. Itu ada Tuhan baru muncul di abad pertengah, di tengah-tengah tuh. Di tengah-tengah masa hidup yang tiba-tiba keluar dari dua goa. Pertama dua goa sempit perempuan, yang kedua goa beneran, goa kuburan ya. Jadi Tuhan. Nah, Anda jangan menghina Tuhan Anda sendiri, Pak. Harapan saya teman-teman Kristen itu kalau bertanya itu dapat ilmu, bukan ketika bertanya malah ketampol balik. Bertanya tentang otoritas Nabi Muhammad yang keluar dari goa itu hanya merendahkan Tuhan Anda yang pernah mati dikubur dan masuk dalam goa. Dan bahkan mohon maaf secara penuh alegori itu gua sempit lagi ya.
yaitu keluar dari rahim seorang wanita. Jadi mohon dengan sangat saudara-saudaraku Kristen apabila bertanya, bikinlah bangga gereja. Jangan bikin gereja rungkat gara-gara jawaban saya nanti menampol gereja. Ya, seperti itu karena kami tidak punya Tuhan yang keluar dari goa. Kalau Nabi keluar dari goa nggak masalah karena Elia juga pernah di dalam goa mendapatkan firman Tuhan. Bahkan kitab kalian itu bukan terjemahan yang benar ketika mengatakan iblis itu dibuang kepada gua-gua gelap. Bukan. Itu sudah dibongkar sama Yonatan Nandar kemarin ya. Artinya itu bukan goa tapi rantai ya. Nih, ini kalian itu sukanya dari terjemahan sih. Ya, nih. Kalian itu adalah umat yang tidak mau sepertinya belajar sungguh-sungguh. Kenapa kalian tidak belajar sungguh-sungguh gitu loh? Kan biar pinter. Masa bertanya tapi malah nelanjangi agamanya sendiri, ya. Kalau bisa kalau bertanya itu membanggakan gereja, bukan malah mempermalukan Yesus. Nanti ketahuan kalau Yesus itu Tuhan yang pernah keluar dari goa, Pak. Tengoklah. Ya, silakan Pak. Gimana Persoalan Pak? masuk surga sudah selesai. Untuk apa kita mau pusing dengan Muhammad? Itu adalah iblis. Nggak ada yang pusing. Gak Sorry, ada yang pusing. yang pusing itu Iblis sekarang itu. gara-gara Edis. Waduh, kok benci banget sama Islam? wah. Memang kejam-kejam mereka ini, emang keji. Gak apa-apa, kita pertontonkan Parah. saja. Iya, betul. Teman-teman, kita melakukan pembuktian dengan data, Woi, fakta, dan kau kenyataan banyak ya. omong kosong kau. Nih, ini bukti mereka, teman-teman ya. Ini Kristen sejati kayaknya nih. Terlihat dari gambar Kau sudah Natal ada bertobat, orang-orang kau sudah Natal. mati. Ya, tepuk tangan dulu kita ya. Ini benar-benar Kristen memang kayak gini. Ya. Ya. Ini betul-betul Coba gambaran kau Kristen sebutkan baru. jumlah Ya, yang sudah selamatkan, yang sudah pindah dari Kristen ke Islam mana? Saya. Buktikan. Kau Saya. nyolong, tapi tidak ada Saya bukti. salah satunya. Mana, Saya salah mana? satunya. Saya Omong salah kosong satunya. kau, omong kosong. Saya salah satunya. Omong kosong. Kau tahu? Bukan Ya. tipu-tipu. Saya Tipu-tipu salah terus. satunya. Katanya menghadap Tuhan. Jay, coba dengan kita Gabriel. kasih 3 menit dia kita dengarkan Kasihan, apa omongan kasihan. mereka. Biar kita Siap, siap, tahu siap. bagaimana mereka. Untuk apa kita mau Ya. bahas-bahas yang ngomong kosong? Ya, siap. Coba Bapak silakan Jangan luapkan. kita mau bahas-bahas Kita yang kasih Pak. kesempatan. Puaskan birahi menghujatnya, Silakan, Pak. puaskan. Muncul lagi Puaskan. orang yang Silakan, tiba-tiba Pak. muncul dari goa mana itu? Ya, Kau tahu silakan. goa itu tempat pembuangan. Nanti jangan lupa Uni. Ya, silakan. Nggak usah Jay, enggak Jay. Oh, nggak usah, Saya silakan. pengen hari ini kita menghadiahkan kepada umat bahwa apa yang kita Kabur sampaikan dia. itu ternyata benar. Kabur sendiri dia. Ternyata kabur memang sendiri. mereka itu betul-betul punya kebencian dan seandainya mereka punya otoritas untuk membunuh kita minoritas mungkin kita sudah mati satu-satu gitu loh. Bersyukur kita masih mayoritas maka tidak berani mereka untuk mengganggu kita secara fisik karena mereka belum punya Ajar kekuatan Walid. itu. Ada datang satu lagi. Ya, Ini silakan. juga nih ya. Walid. Kristen memang Silakan. begini. Teman-teman yang nonton, inilah kita persembahkan umat Kristen. Silakan, Kristiani. saudaraku Yeay. Apa yang mau Anda Walid. sampaikan? Bang? Apa yang mau Anda sampaikan? Walid. Hmm. Kristen. Terus Terus? apa? Walid. Setelah bilang Walid apa? Hmm. Agama apa itu Walid, Bos? Eh, Yang film Walid? Walid itu saya nggak tahu, itu kan film. Bukan Iya. kenyataan. Filmnya tuh film agama apa? Lah film apa kaitannya dengan kebenaran? Film itu fiksi, Anda. bukan sesuatu yang Saya mau nyata. tanya, Walid itu agama apa? Film Walid. Iya, sama seperti gini loh bro. Kalau mau bertanya kepada saya, jangan Taleng, Om. kenapa Kristen itu Nah. kenapa sih? Nih, kalau kamu misalkannya, Enggak bagus. saya lagi ngomong loh, kenapa Ajaran diganggu? sesat. Kamu tahu kalau saya akan bongkar agamamu ya? Oh, dia Bagus. nggak mau saya membongkar agamanya. Ini loh, bro, ini loh bro. Nih, ini bro, agama Kristen bro. PBB Kabur. kecam Vatikan terkait pelecehan seksual terhadap anak-anak. Ini PBB yang bilang Nah, bro. lo. Nah, lo. PBB ini adalah organisasi besar yang membahas tentang hal besar, bukan hal kecil. Kamu bertanya film Walid, lah ini PBB. Dari berita 1, mengecam Vatikan terkait pelecehan seksual terhadap anak-anak kecil. Nah, ini agama mereka sih apa ini? Islam kan mereka yang buat anak-anak. Kristen. Kristen. Ayolah. Kalian teriak-teriak di sini Walid itu film. Saya bawa berita. Saya ambil yang besarnya tuh. PBB kecam Vatikan karena melakukan pelecehan terhadap anak kecil. Kalau kalian mau saya punya 10 data tentang jumlahnya yang banyak. Misal, nih kalau kalian mau nih saya lagi nggak mau buka data itu aja karena terlalu banyak. Nih kalian tahu nggak saking banyaknya dataku tentang pelecehan seksual di gereja. Nih,
Aku aja bingung mau mana yang mau kubuka saking banyaknya nih. Skandal seks besar guncang gereja. Penerima Nobel Perdamaian Uskup Belo dituduh melakukan pelecehan. Kasus biarawati budak seks, 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan seksual gereja. Ini 216.000, Kak Nim 4.800. silahkan naik lagi dan Anda ngomong Kak Nim. Tadi saya sudah sapa Anda tidak jawab. Naik lagi Kak Nim. Ya lanjut Ini Nim. loh, nggak sedikit loh. Jadi kalau mau perang nuduh-nuduh, pakai data minimal. Saya bisa tunjukkan fakta-faktanya. 3.000 pedofil di gereja Prancis. Serem kali ya. Itu jumlah yang besar loh. Itu jumlah besar loh. Bahkan penerima Nobel saja namanya Uskup Belo itu melakukan pelecehan loh. Jadi kalian tuh pegang apa Kristen? Kalian bawa film fiktif, saya bawa berita. Kalian nggak punya rasa malu kah? Silakan lanjut. Iya lanjut. Kak 10 NIM, menit Anda lagi, 5 menit lagi saya mau sholat zuhur. baik. Kakak NIM, silakan Anda open mute Kak. Kalau Bang Keo saya sudah kenal. Kak NIM, Anda tadi naik tapi tidak menjawab pertanyaan dan tidak juga ada bicara. Silakan Kak. Silakan Anda bicara. Nah, begitu dong. Ya, silakan. Iya Kak, silakan. Pakai data Kak ya, silakan. Kita di sini nggak ada takut-takutnya Kak, karena kita di pembuka komal. Silakan. Ya, Iya, silakan. saya mau ketika Kak Riva membicarakan Ya. apakah itu Yesus mitos atau tidak, itu kan dalilnya. Jadi sekarang kita Temanya beda bang. Ini Temanya temanya beda. Kalau mau kejinya bahas tema umat. itu boleh. Boleh sih kalau Tapi mau kalau mau bahas umat. tema itu boleh. Pindah Boleh, tema. boleh, nggak Mau apa-apa. tema itu kita. Ya, boleh. ya, Boleh. karena itu kan dari kemarin-kemarin itu selalu yang dibahas. Nah, terkait dengan Ini temanya beda. Anda mau bahas tema apa? Anda aja atur dulu bicaranya, Bang. Saya nggak ngerti nih. Anda mau Ya. bahas tema yang kemarin atau tema yang sekarang? Tema sekarang judulnya adalah kejinya umat Kristen sepanjang sejarah. Nah, Iya. tema yang kemarin adalah Yesus itu mitos menurut beberapa ahli. Anda mau Iya. bahas yang mana, Pak? saya harus membahas Yesus bukan mitos karena kemarin saya dikeluarkan Oke. oleh Ibu Riva. Oh, oke, ada dendam kusumat Ya, ini karena Uni. saya Ya, ada silakan. syarat saya dua, Pak. Kalau membahas dua arah harus buka cam dan tahu dulu kredibilitasnya apa. Kalau tidak punya kapasitas menjelaskan hanya bertanya saja, Pak. Ya. Itu syarat. Tanya, ya. Pertanyaan Oke, silakan. pertanyaan saya adalah apa dan bagaimana metode Ibu Riva dalam mengkaji bidang Yesus bukan mitos? Kalau hanya referensinya tentang 4 tokoh dari Profesor Emeritus, saya juga punya 20 tokoh dari Profesor Emeritus dari Kristen itu sendiri yang membantah 4 tentang tokoh yang disebut oleh Ibu Riva. Jadi kita sekarang kepada metodologinya. Bagaimana metodologinya dari 4 profesor itu mengatakan Yesus bukan mitos. Bagaimana Ibu Riva memetodologikannya? Terima kasih. Yang saya bisa analisa adalah para profesor dan ahli yang mengatakan Yesus itu mitos karena mereka paham beda fakta dan mitos, Pak. Jadi kita gunakan saja definisi fakta dan definisi mitos dan definisi sejarah. Salah satu bukti seseorang itu adalah tokoh historis harus ada fakta arkeologisnya, Pak. Kalau memang Bapak bisa menunjukkan satu profesor dan ahli yang bisa menunjukkan Yesus punya fakta arkeologis, silakan Bapak bawakan datanya ke saya. Karena asal Bapak tahu, fakta itu dalam jurnal yang saya bawa juga kemarin, ini saya tunjukkan jurnalnya. Ya, jadi saya menggunakan pendekatan apa, Pak? Menggunakan pendekatan pertama, saya bukan cuma metode heuristik mengumpulkan banyak data ya, tapi saya juga menggunakan strategi definisi, meletakkan definisi pada tempatnya gitu loh. Contoh, definisi fakta apa sih? Sesuai tidak? Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda jurnal penelitian terkait tentang ciri-ciri fakta. Ya, di mute dulu Pak. Ya, nanti Anda boleh dengan Ya, saya nanti izin saya mute dulu Pak ya. buktikan kalau tidak Yesus ngomong. itu, ya. Jadi yang kita butuhkan adalah fakta arkeologis Yesus.
dan sumbernya itu sumber yang bisa dipercaya. Kalau kedua itu tidak bisa dipenuhi, kenapa Yesus harus dikatakan fakta? Itu kan pembodohan, ya. Baik, kita di sini bawa jurnal ilmiah tentang beda fakta dan juga opini, ya. Nih. Ini ya Pak, ciri-ciri fakta itu pertama bersifat objektif ya Pak, tidak dibuat-buat apa adanya dan dilengkapi dengan beberapa keterangan dan angka atau waktu yang menggambarkan keadaan. Punya tidak informasi tentang Yesus hal ini? Tidak. Biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan. Bisa tidak menjawab ini keberadaan Yesus? Tidak. Ketiga, menunjukkan peristiwa atau informasi yang telah terjadi. Tidak ada. Memiliki data yang akurat. Tidak ada. Memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Tidak ada. Bahkan seorang profesor arkeologi pun mengklaim, walaupun dia berusaha mencoba membuktikan Yesus ada secara ilmiah menggunakan catatan Flavius Josephus, dia pun mengakui dia tidak menemukan satu fakta arkeologis bahwa Yesus itu ada. Nih Pak, dari CNBC Pak. Ya, jadi saya ini bukan hanya berpatokan kepada profesor saja, tapi juga melakukan penalaran secara rasio. Nih, CNBC dengan judul, bahkan judulnya saja apa coba? Bukti ilmiah keberadaan Yesus. Apa yang dibawa bukti? Buktinya membawa catatan Flavius Josephus. Tuh, catatan Flavius Josephus yang juga sudah menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmiah. Kenapa? Ada kecurigaan dari beberapa profesor bahwa Flavius Josephus itu adalah buku yang sudah dirubah. Kenapa? Dia seorang Farisi, Yahudi. Kok dia bilang Yesus Mesias? Tidak ada pernyataan bahwa dia bertobat jadi Kristen. Nah, Anda tahu tidak apa pernyataan dari profesor ilmu perpustakaan Universitas Purdue dan penulis artikel Biblical Archaeology? Apa kata dia? Bernama Lawrence Mikitiuk. Apa kata dia? Ini pendapat dia nih. Ini pendapat dia nih. Ia mengatakan tidak ada bukti fisik atau arkeologi soal keberadaan Yesus. Jeder, Pak. Ini Pak. Ia mengatakan tidak ada bukti fisik atau arkeologis soal keberadaan Yesus. Tidak ada Pak sama sekali. Kalian dapat informasi Yesus itu dari 3 sumber. Dari 3 sumber. Sebentar, saya belum selesai. Makanya kita lagi nggak bahas vagina ya. Mungkin otaknya terlalu kotor nih. Maaf kalau kamu sering nonton bokep ya. Kami lagi diskusi akademis ya. Kami lagi berbagi ilmu. Maaf, Jai, kita nggak meletakkan orang cabul, Jai. Kita takut nanti, Jai, kalau orang-orang cabul ada di sekitar kita nanti otak kita kotor. Aduh, cabul itu otaknya kalau membahas vagina aja ya. Maaf. Aduh, sorry. Orang cabul itu nggak usah berada di sisi kita dulu ya. Masa kita lagi bahas buku arkeologi, tiba-tiba kita membahas vagina dan kelamin sebesar punya jakar keledai, kan nggak mungkin ya. Kotor sekali ya. Kristen-Kristen yang habis baca Yeskiel jangan naik dulu ya. Yang habis baca Amsal jangan naik dulu. Mungkin otak kalian terlalu kotor, jangan dulu naik ke diskusi lintas agama. Maaf, kami nggak mau terkotori. Nah, jadi kalau kita bicara tentang fakta historis, maka harus ada ciri-cirinya. Salah satunya apa? Sumbernya terpercaya. Nah, ternyata para profesor kalian dari kalangan Kristen itu membawa data dari Tacitus dan juga Flavius Josephus. Pertanyaannya, bisa tidak kalian para profesornya itu ya, bisa nggak Bapak menunjukkan data kepada saya? Profesor 1.500 orang profesor yang membuktikan Yesus itu ada, eksis. Bisa tidak Bapak tunjukkan kepada saya? Mereka membawa fakta arkeologis dan juga membawa bahwa Flavius dan Josephus itu atau kitab kalian Bible ini dapat sumber dari orang yang terpercaya. Sehingga bisa tervalidasi kebenarannya. Nah itu saja ya Pak poin saya ya, jangan kemana-mana. 1, fakta arkeologis. 2, bahwa sumber tentang Yesus ini terpercaya. Bukan berasal dari informasi dongeng atau mitologi. Silakan. Sedikit lagi saya sholat zuhur ya. Silakan Pak. Bapak NIM, kalau Anda bicara banyak profesor yang bisa membuktikan keberadaan Yesus eksis, saya minta Pak. 1 saja profesor yang mampu membuktikan Yesus eksis secara dengan data-data sistematika ilmu. Yaitu fakta itu bedanya dengan opini apa? Silakan, saya tunggu Anda. 1, fakta arkeologis. 2, sumber terpercaya. Seharusnya kita mundur ke belakang kalau mau bicara fakta. Ini kan Musa ini berbicara tentang tokoh yang diimani ketiga agama.
Saya lagi tidak bahas Musa. Saya Kalau nggak tahu mau nih Bapak ini ngerti nggak berbicara, dengan obrolan iya, kita. kalau mau Bapak, berbicara tentang Bapak Keo, kita lagi nggak berbicara tentang itu, Bapak Keo. Jangan lari-lari, jangan loncat-loncat, Bapak. Ini bukan bajing, Bapak ya. Silakan. ya Diselesaikan makanya ya dulu dengan kita Kakak Nim kita dulu. kita kita anggaplah itu Yesus itu fiktif. Nah, kita anggap juga Musa itu Sorry, fiktif. kalau anggapan saya lagi nggak tertarik untuk bahas anggapan. Saya lagi tertarik membahas bagaimana kita dalam konteks akademik bicara sesuatu yang ada dasarnya. Kalau hanya bicara anggapan-anggapan orang, mungkin itu Bible aja kali ya. Kalian terbiasa sih menurut anggapan orang jadi kitab suci, makanya jadinya Ya, gitu. iya, Jangan ya Pak. makanya Maaf, Musa itu tidak sebagai orang peneliti. hanya cerita mitos, karena memang tidak ada peninggalan Ya sudah. artefak. Ya sudah, kalau Tidak Anda ada yang menerima bisa Yesus mitos, ya sudah berarti tidak ada membuktikan. perdebatan. Tidak ada bisa membuktikan Musa itu pernah eksis berupa artefak, Ya mungkin sudah, makam, memang betul. tidak pernah ada. Betul. Musa juga, Sepakat. iya makanya ini Musa, runtuh Abraham, semua. Adam. Iya, runtuh enggak, semua siapa ketika bilang runtuh? dikatakan itu. Siapa bilang Ya runtuh? runtuh. Taurat itu kan dipercaya dari Musa. Artinya ketika dikatakan Musa itu fiktif, ya runtuh Siapa semua. yang percaya kalau kitab itu dari Musa? Ini apa nih, orang nih ngerti nggak sih beda Taurat dengan kitab yang tercampur? Pak, kalau bicara itu minimal struktur komunikasi Anda dengan kami itu Anda ngerti dengan yang Anda Ya, omongkan. ya tadi kan mau Anda bicara pembuktian Taurat secara mana? artefak. Taurat mana? Membuktikan Enggak, secara saya lagi artefak. tanya Anda ini, Anda Bicara ngerti nggak sih bahasan kita ini apa, Pak? buktikan catatan ngapain tentang Adam itu pernah eksis. Tidak ada. Ya sudah, fiktif berarti mitos. Ya sudah. Kita anggap Iya, bukan. Abraham ada Bukan. nggak catatannya? Jadi tidak ada Fiktif. sama Musa sekali. ada tidak peninggalannya berupa artefak Tidak ada di sama sekali. Mesir? Tidak ada. Fiktif. Tidak Berarti ada. semua ini tokoh-tokoh fiktif yang diciptakan agama. Nah, saya tidak sepakat dengan Anda. Diam dulu, jangan memaksakan pendapat di sini. Anda bukan siapa-siapa kecuali Anda ahli. Buktikan Tokoh secara itu bukan. artefak sejarah. Saya lagi ngomong, ini kenapa sih Kristen ini nggak ada adab, bikin emosi deh. Kalian tuh jangan kayak binatang lah. Kalian kan manusia, masa kalian nggak punya harga diri sih? Saya tidak tahu siapa Anda. Pertama, saya tidak tahu apakah Anda ini orang terpelajar atau tidak. Kenapa saya harus menghadapi dan berdebat keras dengan orang yang tidak terpelajar? Ini downgrade saya, ya. Kalau Anda adalah orang terpelajar, Anda harus paham bahwa tokoh itu bukan hanya fiktif dan mitos dan juga historis. Tolong otak Anda itu diperbaiki dulu. Tokoh itu ada yang namanya tokoh teologi. Apa dari maksud dari tokoh? Tolong jangan dibuka mic dulu kecuali Anda adalah orang yang punya kredibilitas, Pak. Saya nggak kenal Anda, nama Keo, tapi saya nggak tahu siapa Anda. Di sini saya sudah bilang sama moderator dan host Kredibilitas yang Anda berhak apa ketika memaparkan. Anda berbicara tentang Saya sejarah? mahasiswi, saya mahasiswi, Apakah Anda saya mahasiswi mahasiswi. filologi? Iya, Anda mahasiswi saya filologi? mahasiswi. Saya mahasiswi ya. Kristen ini kayak binatang banget sifatnya ya. Udahlah, Apa ludahin sih kayak aja. gitu ya? Ada nggak sih mereka ini yang normal? Ini yang ngajak bahas tema tapi malah dia nggak ini ya. Jadi orang Kristen, kalau kalian itu tidak punya kapasitas dan yang mumpuni untuk bicara tentang bahan kajian kita, jangan banyak bicara. Kenapa? Itu hanya akan merusak peradaban. Saya tidak tahu siapa Anda. Masa Anda tiba-tiba adalah orang yang jangan-jangan Anda sedang dipasung, kakinya sedang terikat rantai. Saya buang energi saya untuk berdebat kusir dengan Anda. Saya tuh tidak menghargai diri saya jadinya. Kenapa? Masa orang yang saya tidak tahu kejelasannya itu, saya dengarkan omongannya. Sejak kapan saya sepakat bahwa kalau tidak terbukti tokoh itu secara empirik, maka dia adalah tokoh fiktif. Saya tidak sepakat. Bunda Maria, Yesus, silakan besarkan Bapak ini. Bunda Maria, Yesus, dan juga beberapa tokoh-tokoh di Kristen itu tidak bisa dikatakan tokoh historis. Tapi mereka bisa dikatakan tokoh teologi. Kenapa? Informasi tentang mereka itu diklaim datang dari ilham dan wahyu Tuhan. Bisakah dikatakan tokoh mitologi? Mitos ini bukan berasal dari sistem kepercayaan yang datang dari agama samawi. Jadi ada bedanya, dimensinya beda. Nah, jadi Anda tolong berikan kepada saya satu karya ilmiah dari satu orang profesor. Anda tadi bertanya kepada saya metode. Saya sudah tunjukkan bahwa fakta itu dikatakan fakta kalau memenuhi unsur dan ciri-cirinya apa. Satu, ada fakta arkeologisnya. Kedua, sumbernya dapat dipercaya. Maka sebutkan informasi tentang Yesus dari orang yang betul-betul kredibel. Silahkan satu saja, nggak usah banyak-banyak. Anda bilang ribuan profesor di dunia percaya Yesus eksis. Silahkan satu saja. Ya, Ya, kawan-kawan, ada 800
Hampir 900 orang memandang, silahkan di share-share ulang dan di tap-tap layar. Silahkan di posting ulang kawan-kawan ya, silahkan. Saya, sudah Pak. Ya, silakan. Kak Irma Muhammad bantuin. Haha. Ya, silakan Pak, lanjut. Saya akan sebutkan satu profesor, tapi pertanyaan saya tadi belum terjawab. Kenapa? Karena terkait metodologi. Kalau kita berbicara metodologi, bagaimana membandingkan uang asli atau uang palsu, metodologinya bukanlah apa kata si A, apa kata si B, bagaimana kata si C, dan bagaimana kata si D. Tapi kita langsung kepada metodologinya. Artinya yang pertama, bagaimana kualitas uang itu, jenis apa yang dilakukan di situ, jenis kertas apa, jenis tinta apa. Itu yang dikaitkan dengan metodologinya. Sama seperti markan ending. Markan ending ini adalah tentang akhir Injil Markus 16. Apakah dia sampai sorry Pak, saya lagi nggak ujian skripsi untuk menentukan metode-metode Pak. Saya hanya ingin pembuktian langsung Pak. Tunjukkan satu profesor. Jadi jangan buang waktu saya ya Pak, saya mau sholat zuhur. Tolong tunjukkan satu profesor yang mengatakan Yesus itu eksis menggunakan data empirik, arkeologis, dan juga sumber dari orang-orang kredibel. Nggak usah banyak cerita Pak. Dan saya bukan lagi ujian skripsi Pak. Anda bukan dosen pembimbing, dosen penguji yang mempertanyakan metode penelitian saya. Saya sudah jelaskan kepada Anda, saya seorang mahasiswi yang mengutip perkataan para profesor yang mereka pasti punya metode karena mereka punya gelar keakademisan mereka dan tidak dibantah oleh jurnal yang saya bawa, dan tidak perlu dipertanyakan. Kalau Anda ingin tahu, Anda cari sendiri. Kalau Anda membantah gini Pak, kalau saya bawa tesis, Anda nggak berhak menanyakan metode saya karena saya bukan mahasiswi Anda. Kalau Anda tidak sepakat dengan para profesor itu, ya bawa antitesisnya, bahwa profesor itu salah Rifa karena dia namanya metode hermeneutik cabang mandiri, karena dia metodenya menerjemahkan sendiri. Dia orang botol, nggak pernah diterima di kalangan kami. Nah, Anda yang berhak membantah, Anda bawa antitesisnya. Lah, Anda nanya ke saya metode, emang saya mahasiswi Anda yang lagi ujian skripsi? Anda nanya ke saya metode saya? Tidak cukup paham Anda dengan pernyataan saya yang mengatakan Yesus itu adalah mitos. Saya ulangi, adalah 4 tokoh besar sebagai profesor yang memiliki wawasan ilmu tentang teologi yang dikutipkan oleh jurnal teologi yang tak terbantahkan, dan mereka mengatakan Yesus tidak pernah eksis karena memang sumber informasi tentang Yesus tidak jelas. Dari mana? Bible, Clapius, dan juga Tacitus. Kedua, memang tidak ada fakta arkeologis tentang Yesus. 2 itu adalah syarat fakta dikatakan fakta. Silakan bantah itu. Nah, jangan Anda tanya metode ke saya. Emang gua lagi ujian skripsi depan lu bukan dosen gua aja nggak jelas siapa. Silakan. Anda tadi mengklaim, klaim Anda yang kami minta bukti. Anda bilang tadi banyak profesor yang membuktikan Yesus eksis. Anda tunjukkan satu nama profesornya, angkat karya ilmiahnya. Ini nama profesornya adalah Hantu Blau. Kuliahnya di sini. Gelarnya profesor. Argumennya apa? Dia mengatakan Yesus itu ada karena ternyata paku salibnya secara ilmiah uji karbon terbukti itu darah Yesus. Haleluya. Gitu caranya. Jangan buang waktu saya. Jangan berretorika Kristen ini kebanyakan retorika menggunakan istilah-istilah ilmiah terlihat hebat tapi poin nggak dapat. Kita pembuktian. Saya membuktikan bahwa yang mengatakan Yesus itu mitos bukan dari pihak Islam, tapi pihak skolar yang adalah akademisi di Kristen sendiri yang masih beragama Kristen. Artinya mereka objektif. Kenapa mereka dikatakan objektif? Bukan pembenci Kristen, bukan orang Islam, akademisi pula. Penelitian pula mereka lakukan. Kalau Anda ingin tahu penelitian mereka, baca buku mereka. Jangan saya yang Anda suruh baca. Saya mengutip mereka supaya membuktikan dengan cepat. Ternyata Yesus mitos itu adalah pernyataan akademik. Nah, sekarang Anda bilang, saya sudah sebutkan 4 profesor yang mengatakan, dan ada yang 2 gelar mendapat gelar PhD. Dan silakan Anda satu saja. Satu profesor atau doktor, atau jangan deh. Anda kasih data apalah terserah lah yang mampu membuktikan Yesus itu eksis secara mengikuti fakta-fakta historis. Silakan, kita tunggu. Anda nuntut saya metode, emang gua siapa lu? Hah? Lu siapa? Udah, buktikan aja. Ini sudah bukan metode lagi, Pak. Tapi langsung dibuktikan. Metode yang lu tanya Bukan ke gua, metode lu lagi. pikir gereja apa di sini? Dikira Bukan dia metode lagi, kita. Emang kalian Kristen punya metode ya?
Enggak. Kalian punya metode? Metode apa kalian? Halunisme. Kalian aja tafsir. Halunisme. Yaudah, kalau ditanya metode hancur Kristen nanti. Kristen nggak punya metode ilmiah. Silakan, tunjukkan kepada saya satu nama profesor. Banyak buku, tapi nggak ada satupun profesor yang bisa buktikan Yesus eksis. Mana ini, Pak? Silakan. Baik, jangan dipotong-potong ya Bu Rifa. Baik. Saya akan menyebut pertama dari percuma kita bicara metodologi, artinya kalau belum ada bukti secara internal itu sendiri. Dari arkeologinya saya akan menjawab dari orang Yahudi sendiri-sendiri maupun dari orang non-Yahudi. Saya akan sebutkan dari arkeologinya itu dari seorang tokoh Philo, tokoh Yosebus sudah disebutkan Ibu Rifa tadi, dari sejarah. Itu bukan arkeologi, Pak. Aduh. Membedakan arkeologi dengan pendapat dan opini aja nggak bisa ini orang. Arkeologi itu bukti dengan menggunakan sisa-sisa peninggalan yang dikaji, menggunakan kaidah ilmiah, didukung fakta-fakta yang ada, menggunakan data tertanggal yang jelas, kemudian ditafsir para ahli bahwa betul ada ini orang pernah hidup. Kok bilangnya arkeologi tapi Flavius yang dibawa, ini menanya metode ngomong udah kayak gini nih. Anda makanya aku bilang, kenapa penting bagi saya tahu kapasitas Anda supaya saya tidak merendahkan manusia depan saya. Terlalu tinggi, bro. Ngasih tahu buku saya banyak buku. Apa gunanya buku Anda? Tolong Anda coba. Oke, gini aja deh. Anda ngerti arkeologi nggak? Coba, arkeologi itu artinya apa, bro? Anda tadi ini saya kasih data dari ini loh. Anda ngerti nggak ini? Ini dari publishnya dari CNBC loh. Anda baca ini. Ini yang bicara bukan orang botol loh. Yang bicara ini adalah apa? Profesor ilmu perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblical Archaeology Review. Dia mereview bukti-bukti arkeologi. Namanya siapa? Profesor Lauren Mikitiuk. Apa kata dia? Anda bilang barusan ada bukti arkeologi Yesus. Berarti dia bohong. Anda yang lebih benar. Apa kata dia? Ia mengatakan tidak ada bukti fisik atau arkeologis soal keberadaan Yesus. Lah Anda tiba-tiba bilang ada bukti arkeologinya dari Flavius. Flavius itu sejarawan, bukan arkeolog. Nggak tahu udah berubah jadi arkeolog dia ya. Flavius itu mencatatkan kisah-kisah yang beredar yang tidak tahu sumbernya dari mana karena dia tidak hidup sejaman dengan Yesus. Dia bukan pelaku, bukan saksi mata. Dia dapat kabar-kabar burung saja. Ngerti nggak definisi arkeologi ini apa? Kenapa saya tidak mau merendahkan umat Kristen, teman-teman? Karena saya itu punya rasa humanity-nya gitu. Ini kalau orang ngaku terlalu tinggi, dari kemarin dia bilang saya akademisi, buku saya banyak, dia pamerkan buku-bukunya. Beda arkeologi dengan opini dia nggak bisa bedakan. Nggak usah, makanya Pak, saya dari kemarin tuh minta Anda tuh basicnya apa? Anda nggak mau Anda tidak mau menjelaskan Anda itu background akademiknya apa? Ngapain Pak? Ngapain Anda bicara barusan? Saya tuh cuma tanya. Kalau ada profesor arkeologi mengatakan tidak ada bukti empirik Yesus itu ada secara arkeolog, lalu kemudian dikuatkan oleh para profesor dari kalangan Kristen sendiri yang terpelajar mengatakan Yesus itu masuk tokoh mitologi. Ada 4 profesor yang nggak kaleng-kaleng, 3 profesor, yang satu lagi itu PhD 2 apa gelarnya, doktor apa profesor. Dan mereka menunjukkan Yesus itu tak bisa dikatakan sebagai tokoh historis. Lah pertanyaannya Anda yang mengatakan tadi klaim awal Anda bahwa sudah banyak profesor yang membuktikan Yesus itu eksis, itu profesor apa namanya dan mana? Buktinya Pak, satu aja. Satu Pak. Jadi bukan metode lagi Pak ya, sudah bisa diterima Pak ya. Langsung bukti Nanya Pak, langsung metode, bukti. tapi arkeologi sama opini aja nggak bisa bedain, Pak. Ya. Nanti kalau belajar tentang metode penulisan Bible ini juga metode kudus Pak yang ada nanti Pak ya. Silakan. Sebelum kepada profesornya dulu yang saya jawab arkeologi dan profesor. Pertama, arkeologi tadi yang ditulis itu tadi, oke, dan saya tunjukkan bukti-bukti otentiknya tentang perkembangan penulisan pada zaman itu, tentang apa itu arkeologi. Arkeologi tentang tulisan cuneiform, tulisan alfabetis, itu tentang tulisan penemuan tulisan-tulisan kuno. Dan yang kedua, adanya ditemukan di dalam naskah-naskah Laut Mati, yaitu gua-gua berisi harta karun, penggalian di Qumran,
penelitian naskah-naskah Qumran dan agama-agama Kristen. Itu yang pertama. Artinya secara arkeologi sudah tentu saya bisa jawab. Yang kedua dari profesor. Pertama dari Profesor Bart Ehrman, bahwa Bart Ehrman adalah seorang ateis tidak percaya Yesus. Karena menemukan ada banyak teks-teks yang ditambahkan di dalam perjanjian baru. Namun secara historis, Bart Ehrman percaya bahwa Yesus benar-benar ada. Dia seorang profesor studi perjanjian baru di University of North Carolina. Bukunya tentang Jesus Excites the Historical Argument for Jesus of Nazareth tahun 2012 menegaskan tentang bahwa bukti historis keberadaan Yesus jauh lebih kuat dibandingkan argumen mitos. Itu yang pertama. Yang kedua dari tokoh Profesor Maurits Casey. Yang ketiga, yang keempat E.P. Sanders. Yang kelima James DeGoon. Yang keenam Enter Wright. Apa ini yang Anda baca? Saya cuma minta satu aja. Ya, saya tadi sebutkan. Ini saya cuma minta satu dan penjelasannya dalam teks yang Anda baca itu. Mereka yang Anda klaim percaya Yesus ada kayak Bart Ehrman. Alasannya kenapa? Kenapa dia percaya Yesus itu ada? Itu yang kita minta. Apa sih Pak? Anda ini kenapa sih jauh-jauh baca metode tapi PBBI aja nggak paham. Anda ngerti nggak? Arkeolog pun salah tadi artinya. Pak, mending pakai KBBI deh Pak. Tolong buat seluruh rakyat Indonesia ajarkan arkeolog aja KBBI, salah please. tadi. Saya ketawa tadi. Nah, silakan. Nah, baca Pak arkeolog. Ini ilmu tentang kehidupan dan kebudayaan zaman kuno berdasarkan benda peninggalannya Pak. Arkeologi, ilmu tentang kehidupan masa lalu berdasarkan barang-barang peninggalannya Pak. Seperti patung, perkakas rumahnya, celananya, bajunya kah, tiang salib atau apalah. Begitu Pak yang saya tanya. Saya ini memfokuskan kepada fakta historis menggunakan pendekatan ilmu arkeologis. Yang saya tanya itu, profesor yang Anda katakan percaya Yesus terbukti secara historis ada, itu mereka pakai argumen apa? Anda ini apa sih? Kan saya nggak minta dua. Satu aja nggak bisa tunjukkan. Ya, silakan Gini Pak, loh, dibuka mute-nya. Ginilah ya. Tadi Anda sebentar sebelum gini ya. Iya, Oni, silakan. Saya minta izin 5 menit sholat zuhur dulu, ya. Tolong Anda jangan banyak bicara, Bapak. Saya minta dalam waktu 5 menit, Anda carikan satu nama profesor yang mengklaim bahwa Yesus ada secara historis, lalu tunjukkan kepada kami apa bukti dari si profesor itu kalau Yesus itu ada secara historis. Oke, itu satu. Waktu yang saya berikan kepada Anda 5 menit. Anda cari cepat sekarang ini. Yang kedua adalah... Cari. Ya. Tadi Anda mengatakan begini, Anda bilang begini. Bahwa ada namanya arkeologis berkaitan dengan manuskrip Anda bawa-bawa Qumran. Pak, apa kaitannya Qumran sama Yesus? Ya. Gitu aja ya. Saya sholat dulu 5 menit. Jai, tolong Bapak ini kasih waktu. Kita hormati dia. Biar dia baca bukunya yang di belakang yang banyak itu ya Pak. Coba Bapak jualan buku Pak. Tunjukkan ke saya. Kayak jualan buku ini. Profesor yang mengatakan Yesus eksis, terus baru kita bahas pendapat dia kenapa dia bilang kalau Yesus eksis secara historis. Baru kita diskusi ya Pak. Saya mau sholat dulu Pak. Saya mau minta kepada Allah akan diberikan kesabaran. Minta sabar ini. Saya minta sabar kepada Allah. Ya, saya mau sholat dulu ya Allah. Nggak sabar aku ya Allah. Aisyah, buka dulu cadarmu Aisyah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini